datang langsung untuk beri semangat. Erick Thohir pantau latihan timnas Indonesia jelang duel lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Respons tenang dan berani Justin Hubner menghadapi tekanan supporter jelang duel timnas Indonesia versus Jepang yang menentukan. Shin Tae-yong tekankan pentingnya percaya diri untuk timnas Indonesia dalam duel menegangkan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pesan menyentuh sang bintang AC Milan untuk Liano Reijnders sebelum bela timnas Indonesia. Ayo ke Piala Dunia bersama-sama, mungkin kita bertemu di lapangan. Mas Hilgers minta maaf tak bisa perkuat timnas Indonesia di laga krusial lawan Jepang dan Arab Saudi. Ungkap penyesalan mendalam tak bisa rasakan atmosfer GBK. Reaksi tak terduga Maarten Paes disebut sebagai pemain berbahaya oleh PSSI-nya Jepang. Kiper timnas Indonesia ini fokus hadapi Jepang dengan percaya diri. Pelatih Jepang akui kemajuan luar biasa timnas Indonesia, sudah siapkan strategi antisipasi. Rizky Ridho belak-belakan ingin curi ilmu dari Kevin Dix demi tingkatkan performa di timnas Indonesia. Banding diterima, Sumarji kini bebas dampingi timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Datang langsung untuk beri semangat. Erick Thohir pantau latihan timnas Indonesia jelang duel lawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunjukkan dukungan penuhnya untuk timnas Indonesia dengan hadir langsung di sesi latihan mereka. Momen penuh harapan ini terjadi menjelang pertandingan krusial melawan Jepang dalam laga kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat. Duel ini tak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga untuk Jepang. Di bawah arahan Shin Tae-yong, skuad Garuda berharap dapat kembali bersaing dan finish di posisi 4 besar Grup C. Dengan mencapai posisi ini, Jay Etzes dan rekan-rekan akan berpeluang besar lolos ke putaran keempat, membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Sedangkan bagi Jepang yang kini kokoh di puncak klasemen dengan 10 poin, kemenangan di Jakarta akan mempercepat langkah mereka menuju putaran final Piala Dunia 2026. Namun Rizky Ridho dan kawan-kawan tak gentar menghadapi tantangan besar ini. Meski secara peringkat Jepang yang dijuluki Samurai Biru lebih diunggulkan dengan pengalaman mereka di Piala Dunia, timnas Indonesia tak akan mundur. Kemenangan atau bahkan hasil imbang di laga ini akan sangat berarti bagi Indonesia, yang saat ini mengumpulkan 3 poin dan berada di posisi kelima Grup C. Bersaing ketat dengan Cina di posisi terbawah. Dalam situasi genting ini, Erick Thohir langsung turun ke lapangan untuk memberikan semangat. Rabu kemarin di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Erick Thohir terlihat menyapa dan menyalami pemain serta berdiskusi dengan beberapa pemain dan staf pelatih. Ia hadir bukan hanya sebagai Ketua Umum PSSI, tetapi juga sebagai Menteri BUMN yang mendukung penuh perjuangan skuad Garuda. Menyapa pemain timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Erick juga memberikan pesan penting kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Semangat tinggi dan kerja keras siap ditunjukkan pemain demi sepak bola Indonesia tampil di pentas dunia, katanya. Erick ingin mengingatkan bahwa seluruh pemain telah berlatih keras dan memiliki semangat yang membara untuk membawa Indonesia tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia. Tak berhenti di laga melawan Jepang, timnas Indonesia juga bersiap menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November 2024. Pertandingan tersebut sama pentingnya untuk menjaga harapan menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, apakah dukungan langsung dari Erick Thohir bisa memberikan semangat tambahan bagi timnas Indonesia untuk menghadapi lawan sekuat Jepang? Yuk berikan komentar Anda.
Respons tenang dan berani Justin Hubner menghadapi tekanan supporter jelang duel timnas Indonesia versus Jepang yang menentukan. Bek andalan timnas Indonesia, Justin Hubner, tampil dengan sikap tenang dan penuh keyakinan saat menanggapi tekanan besar dari supporter jelang laga penting melawan Jepang. Tak bisa dipungkiri harapan tinggi terus dipancarkan untuk skuad Garuda yang akan menghadapi sang pemuncak grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan epik ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di tengah situasi krusial, tim Merah Putih yang berada di peringkat kelima grup C dengan perolehan 3 poin, setara dengan Cina di dasar klasemen, harus menunjukkan kemampuan maksimalnya. Bertanding di kandang sendiri memberikan keuntungan sekaligus tekanan besar dari ribuan supporter yang berharap timnas Indonesia bisa mencuri poin dari Jepang, tim kuat yang konsisten tampil di Piala Dunia. Justin Hubner dalam responsnya yang penuh ketenangan mengungkapkan bahwa ia memahami besarnya ekspektasi supporter. Pemain muda Wolverhampton Wanderers U21 ini mengakui bahwa para supporter ingin melihat timnas Indonesia meraih kemenangan. Terutama karena Indonesia belum pernah menang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ya, banyak tekanan karena mereka ingin menang di setiap laga, ujarnya kepada media, termasuk bolasport.com di Jakarta. Tetapi kami juga sama, tegasnya menunjukkan bahwa dirinya dan tim memiliki semangat dan keinginan yang sama dengan para supporter. Lebih lanjut, Hubner menyatakan tekadnya untuk bekerja lebih keras dalam menjaga asa Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Untuk itu, target realistis bagi timnas Indonesia adalah finish di posisi 4 besar grup C, yang akan memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Kami memanfaatkan segala cara untuk bisa ke Piala Dunia dan kami bekerja keras untuk ambil kesempatan itu, ucap Hubner, menyampaikan pesan optimisme yang menggelora. Tak hanya itu, Hubner juga meyakini bahwa laga melawan Jepang akan menjadi momen luar biasa dengan atmosfer dukungan penuh dari supporter di SUGBK. Saya pikir ini akan jadi gila. Seperti biasa, dukungan penuh untuk kami tentu akan bagus di lapangan, tambahnya. Bagaimana menurut kalian, apakah semangat dan tekad Justin Hubner cukup untuk membawa timnas Indonesia mencuri poin dari Jepang? Tulis komentar dan dukung terus skuad Garuda di jalur menuju Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tekankan pentingnya percaya diri untuk timnas Indonesia dalam duel menegangkan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menekankan pentingnya rasa percaya diri bagi para pemainnya jelang duel besar melawan Jepang. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024 sebagai bagian dari laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski di atas kertas Jepang unggul jauh, Shin Tae-yong tak ingin skuadnya gentar. Jepang yang kini berada di peringkat ke-15 dunia menurut FIFA merupakan tim terbaik dari Asia dan unggulan di grup C. Sebaliknya, timnas Indonesia masih berada di posisi 130, menjadikannya tim dengan peringkat terendah dalam putaran ketiga ini. Namun Shin Tae-yong mengingatkan anak asuhnya bahwa peringkat bukanlah penentu mutlak di lapangan. Kita tahu Jepang adalah tim terbaik di Asia berdasarkan peringkat FIFA. Yang penting adalah kepercayaan diri dari para pemain. Secara fisik dan mental kita tidak kalah dari mereka, ujar Shin Tae-yong seperti dilansir dari bolasport.com melalui laman resmi PSSI. Kabar baik pun datang dari persiapan timnas Indonesia. Shin Tae-yong memastikan semua pemain dalam kondisi fit dan tidak ada kendala berarti. Dengan seluruh pemain yang siap tempur, skuad Garuda bertekad meraih hasil maksimal. Semua pemain baru saja bergabung dan kondisi serta persiapan tim berlangsung baik, tambahnya. Saat ini, timnas Indonesia bertengger di posisi kelima grup C dengan raihan 3 poin. Dan kemenangan dari Jepang bisa membawa Indonesia naik ke peringkat kedua. Hanya terpaut 2 poin dari Australia. Laga ini akan menjadi kesempatan penting bagi Garuda untuk mendongkrak posisi dan menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.
Menurut kalian, apakah percaya diri yang ditanamkan Shin Tae-yong cukup untuk menghadapi kekuatan Jepang? Ayo dukung timnas Indonesia dan tuliskan komentar semangat kalian di sini. Pesan menyentuh sang bintang AC Milan untuk Liano Reijnders sebelum bela timnas Indonesia. Ayo ke Piala Dunia bersama-sama, mungkin kita bertemu di lapangan. Liano Reijnders, pemain andalan PEC Zwolle di Eredivisie, berbicara tentang pesan spesial dari sang kakak, Tijjani Reijnders, sebelum memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Sebagai adik dari bintang AC Milan yang kini juga menjadi pilar timnas Belanda, keputusan Liano untuk membela Merah Putih tentu membawa kebanggaan tersendiri. Sebelum menerima panggilan timnas Indonesia, Liano terlebih dahulu berkonsultasi dengan Tijjani. Sang kakak tak ragu memberikan dorongan penuh agar Liano melangkah pasti dengan meyakinkannya bahwa Indonesia adalah negeri yang indah dan layak dibanggakan. Saya berbicara dengannya soal keputusan bermain untuk Indonesia. Dia berkata, jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah, karena Indonesia adalah negara yang indah, ujar Liano, mengenang pesan penuh cinta dari Tijjani. Namun ada tantangan lain yang disematkan Tijjani kepada Liano. Kakak yang kini bersinar di AC Milan itu menginginkan agar Liano bisa membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Dia berkata, ayo ke Piala Dunia, mungkin kita akan bermain bersama lagi. Belanda dan Indonesia. Lanjut Liano, dengan penuh harapan bahwa ia dan Tijjani bisa berlaga di ajang sepak bola terbesar dunia itu. Inspirasi untuk Liano semakin kuat terutama melihat kisah saudara Boateng yang pernah bersua di Piala Dunia 2010. Jerome Boateng membela Jerman sementara Kevin Prince Boateng bermain untuk Ghana dan pertemuan dua saudara ini menjadi sorotan dunia kala itu. Liano mengaku terinspirasi dari momen ikonik tersebut. Saya pikir itu adalah mimpi bagi kami berdua dan keluarga juga. Laga yang seperti itu akan jadi pengalaman luar biasa, ujarnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Liano dan Tijjani akan berhasil mewujudkan mimpi ini? Bisakah kita membayangkan pertemuan epik antara timnas Indonesia dan Belanda di Piala Dunia? Tulis komentar kalian dan mari dukung Garuda untuk mengepak sayap menuju panggung dunia. Mas Hilgers minta maaf tak bisa perkuat timnas Indonesia di laga krusial lawan Jepang dan Arab Saudi. Ungkap penyesalan mendalam tak bisa rasakan atmosfer GBK. Baik keturunan Indonesia Belanda, Mas Hilgers akhirnya angkat bicara setelah dihujani komentar pedas dari netizen terkait ketidakhadirannya di laga penting timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain yang membela FC Twente ini sebenarnya sudah dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Namun sayangnya, harus absen karena cedera hamstring yang ia derita saat pertandingan melawan Willem pada 2 November lalu. Hilgers menyampaikan permintaan maafnya melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk absen bukan tanpa alasan. Meski sempat bermain selama 84 menit melawan Ajax Amsterdam pada 10 November, Hilgers mengakui bahwa kondisi hamstringnya belum pulih sepenuhnya. Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini. Saya masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya agar bisa memberikan yang terbaik di pertandingan selanjutnya, ujarnya dengan nada penuh penyesalan. Hilgers juga mengungkapkan bahwa membela Merah Putih di Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah impian yang belum bisa ia wujudkan kali ini. Ia merasakan beban berat harus melewatkan kesempatan ini terutama karena belum pernah merasakan atmosfer luar biasa GBK saat timnas Indonesia bertanding. Berat rasanya tidak berada di lapangan bersama teman-teman timnas Indonesia, apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat timnas bermain, ungkapnya dengan nada kecewa. Meskipun tak bisa hadir di lapangan, dukungan Hilgers untuk timnas Indonesia tetap mengalir. Ia berharap agar timnas dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif dalam 2 laga penting ini demi menjaga peluang untuk lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan ini. Tutupnya dengan harapan besar.
Bagaimana menurut Anda, apakah keputusan Hilgers ini bisa dimaklumi? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Reaksi tak terduga Maarten Paes disebut sebagai pemain berbahaya oleh PSSI-nya Jepang. Kiper timnas Indonesia ini fokus hadapi Jepang dengan percaya diri. Maarten Paes, kiper andalan timnas Indonesia, tak bisa menyembunyikan rasa senangnya ketika disebut sebagai salah satu pemain paling berbahaya oleh Asosiasi Sepak Bola Jepang menjelang laga Indonesia versus Jepang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski merasa dihargai dengan predikat tersebut, Paes menanggapi pujian itu dengan sikap tenang dan memilih tetap fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan besar ini. Selalu menyenangkan untuk mendengar pujian semacam itu, saya menghargainya, ungkap Paes dalam wawancara bersama media di Jakarta pada Selasa 12 November 2024. Namun saya ingin fokus menunjukkan kemampuan saya di lapangan. Tapi saya harap kita tidak perlu sampai menunjukkan kemampuan save jika pertahanan kita bisa bertahan dengan baik, tambahnya dengan rendah hati. Sebagai penjaga gawang, Paes merasa bahwa performa gembilangnya selama ini adalah hasil kerjasama dan dukungan dari rekan-rekannya di timnas Indonesia. Pemain berusia 26 tahun ini berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas permainannya agar dapat tampil maksimal melawan Jepang. Sejauh ini pertahanan kami sangat bagus, jadi menurut saya, ini bukan cuma soal saya. Saya berusaha setiap hari, saya senang mendengar pujian itu, tapi fokus saya adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, tegas Paes penuh keyakinan. Bentrokan antara timnas Indonesia dan Jepang yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024, pukul 7 malam semakin memanas. JFA sendiri telah memetakan kekuatan Indonesia dan menyebutkan beberapa pemain skuad Garuda yang mereka anggap berbahaya, termasuk Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner, Nathan Chu Aon, dan Maarten Paes. Bagaimana menurut Anda, apakah Maarten Paes akan tampil gemilang dan membuktikan kemampuannya di depan pendukung SUGBK? Mari beri dukungan dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pelatih Jepang akui kemajuan luar biasa timnas Indonesia, sudah siapkan strategi antisipasi. Hajime Moriyasu, pelatih timnas Jepang, tak ragu memuji kemajuan pesat yang dialami oleh timnas Indonesia. Menurutnya, kekuatan skuad Garuda yang sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, terutama dengan tambahan pemain-pemain naturalisasi yang membuat Indonesia naik level secara signifikan. Pujian ini datang menjelang pertemuan keduanya dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Moriyasu yang sudah memantau perkembangan tim asuhan Shin Tae-yong mengakui bahwa skuad Indonesia sekarang jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka terakhir kali bertemu di Piala Asia 2023. Dalam laga itu, Jepang menang dengan skor 3-1, tetapi pengalaman tersebut tidak membuat pelatih berusia 56 tahun ini meremehkan kekuatan tim merah putih. Dengan Jay Itzes, Liano Regenders, dan Kevin Dix yang kini memperkuat Indonesia, Moriyasu merasa timnas Indonesia siap memberi tantangan besar. Indonesia adalah salah satu negara yang sedang membuat langkah besar dan mendapatkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ujar Moriyasu dalam wawancara dengan laman resmi AFC pada Rabu, 13 November 2024. Walaupun mengakui kekuatan baru Indonesia, Moriyasu menyatakan timnya tetap datang dengan motivasi penuh untuk mengalahkan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Persiapan maksimal menjadi kunci bagi Jepang yang unggul di peringkat FIFA untuk menghadapi tekanan besar dari supporter Indonesia di SUGBK. Selain mengasah taktik, Moriyasu menyebut pentingnya mempersiapkan mental para pemain Jepang, termasuk Wataru Endo dan rekan-rekannya. Mereka dipastikan akan menghadapi atmosfer fanatik dari pendukung Indonesia yang selalu siap memberikan dukungan luar biasa bagi tim kesayangan mereka. Timnas Indonesia juga memiliki supporter yang sangat antusias yang akan menjadi dorongan besar bagi mereka, jelas Moriyasu. Jadi kami akan menyiapkan mental menghadapi kemungkinan mereka bermain lebih agresif, tambahnya.
Bagaimana menurut Anda, apakah dengan kekuatan baru ini timnas Indonesia bisa memberi perlawanan sengit kepada Jepang? Apakah Stadion GBK akan menjadi saksi sejarah untuk skuad Garuda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Rizky Ridho belak-belakan ingin curi ilmu dari Kevin Dix demi tingkatkan performa di timnas Indonesia. Bek andalan timnas Indonesia Rizky Ridho secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk belajar sebanyak mungkin dari Kevin Dix, rekan setim barunya di skuad Garuda. Kapten Persija Jakarta ini merasa sangat beruntung atas kehadiran pemain berpengalaman seperti Dix, yang baru saja bergabung untuk memperkuat Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak tanggung-tanggung, Dix sendiri sudah mencatat 7 penampilan di Liga Champions dalam 17 pertandingan bersama Feyenoord dan FC Copenhagen, modal berharga yang membuat Ridho sangat antusias. Kedepannya, tentu saya bisa belajar banyak dari dia, ujar Ridho di Jakarta. Pemain berusia 23 tahun ini mengaku merasa senang karena Dix, yang berusia 28 tahun, juga memberikan perhatian dan bahkan menyarankan Ridho untuk mencoba karier di luar negeri. Saya belum terlalu mengenal Kevin, tapi dia sudah memberikan pujian seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih, tambahnya. Ridho tak hanya terpaku pada ilmu dari Dix. Dia juga belajar dari back-back lainnya di timnas Indonesia seperti Jordi Amat, Jay Itzes, dan Mas Hilgers, serta Ondrej Kudela, rekan setimnya di Persija, yang memiliki pengalaman segudang. Kesiapan timnas Indonesia kini berada di puncak jelang laga besar melawan timnas Jepang yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024. Indonesia saat ini berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin, sementara Samurai Biru memimpin di puncak dengan 10 poin. Apakah dengan segala persiapan dan ilmu baru yang ia dapatkan, Rizky Ridho bisa tampil maksimal bersama timnas Indonesia melawan Jepang? Ayo, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Banding diterima. Sumarji kini bebas dampingi timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik datang untuk Ketua Badan Tim Nasional Sumarji setelah FIFA menerima bandingnya terkait sanksi yang melarang dirinya mendampingi timnas Indonesia. Hukuman yang awalnya 4 pertandingan kini dikurangi, memungkinkan Sumarji untuk kembali berada di sisi tim Garuda saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Sumarji dijatuhi sanksi oleh FIFA setelah dinilai bersikap kurang pantas saat mendampingi timnas Indonesia melawan Bahrain di laga ketiga grup C, Oktober lalu di Stadion Nasional Bahrain, Rifah. Ia dihukum 4 laga dan didenda 90 juta rupiah karena diduga mengucapkan kata-kata kasar kepada perangkat pertandingan. Namun Sumarji membantah tuduhan ini dan mengajukan banding menyertakan bukti video yang menunjukkan ia hanya mempertanyakan alasan perpanjangan waktu pertandingan. Selain Sumarji, asisten pelatih timnas Indonesia Kim Jong-jin juga dikenai sanksi serupa meski bandingnya tidak berhasil. Sumarji mengaku sangat bersyukur dengan keputusan FIFA yang mengurangi hukumannya yang sudah ia jalani saat laga melawan Cina. Dengan begitu, ia siap kembali mendampingi timnas Indonesia saat menghadapi Jepang pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Syukur alhamdulillah banding saya diterima oleh FIFA. Jadi saya hanya menjalani 1 sanksi dan itu sudah dijalani lawan Cina. Sekarang, saya siap mendampingi timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi, kata Sumarji penuh optimisme.